Islam, subhanallah ya. Jadi semuanya diajarkan ya. Mulai dari masalah adab, apalagi sampai masalah akidah. Jangankan masalah akidah, jangankan masalah ibadat, sedangkan masalah adab saja diajarkan. Tadi saya katakan sampai seorang musyrik datang kepada Salman Al-Farisi mengatakan, "Allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-qira'ah." Nabi mengajarkan segala sesuatu sampai buang hajat. Kata Salman, "Iya benar, ajal." Semuanya diajarin. Adab makan diajarin. Adab minum diajarin. Adab buang hajat diajarin. Adab dalam rumah tangga diajarin, bagaimana seorang suami terhadap istri, bagaimana istri terhadap suami diajarin, bagaimana seorang dengan kawannya, bagaimana seorang dengan pemimpin, bagaimana pemimpin terhadap rakyat diajarin, semuanya lengkap. Mau dalam agama mana diajarin seperti ini? Enggak ada. Mau belajar di mana? Ya. Oleh karenanya di antara hal yang menakjubkan, Allah Subhanahu wa taala menyiapkan nabi yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan skenario yang sangat indah. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu anak yatim. Kemudian jadi seorang pemuda menggembalakan kambing, pernah susah, pernah yatim, pernah susah. Pernah tinggal sama kakeknya, tinggal sama pamannya. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Siti Khadijah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Khadijah meninggal, bagaimana kemudian beliau memiliki istri lebih dari satu, bagaimana menjalani rumah tangganya dengan istri yang lebih dari satu, berpoligami ya. Kemudian bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjadi seorang kepala negara, yaitu seorang pemimpin kaum muslimin ya. Bagaimana Nabi SAW ketika menjadi seorang suami, ada contohnya, suami yang baik sebenarnya. Bagaimana Nabi menjadi seorang bapak, ada contohnya. Bagaimana Nabi sebagai seorang sahabat, ada contohnya. Bagaimana sikap yang benar terhadap pembantu, ada contohnya. Ada contohnya, semuanya ada contoh dari Nabi SAW. Bagaimana bersikap dengan pembantu ya, non-muslim, ada contohnya. Nabi terhadap Yahudi, ada contohnya. Sebagai kepala negara, bagaimana sikap seorang kepala negara jika dalam negaranya ternyata ada berbagai macam komunitas. Ada contohnya, Nabi SAW masuk di kota Madinah, ada berbagai komunitas. Ada komunitas Yahudi, ada komunitas kaum musyrikin, dan komunitas kaum muslimin. Bagaimana sikap Nabi SAW? Bagaimana kerjasama yang bisa Nabi kerjakan dengan mereka? Bagaimana sikap yang benar Islam terhadap musuhnya? Ada dicontohkan. Makanya Islam lengkap, mau bicara apa saja ada. Bicara apa saja ada. Sampai yang menakjubkan, saya sering sampaikan, di antaranya adab dalam bersahabat. Bagaimana Nabi SAW mengatakan, "Idza kuntum thalatha fala yatanaja al-itsnan duna tsalits, fa inna dzalika yuhzinuhu." Kata Nabi, jika kamu 3 orang, maka jangan 2 orang berbisik-bisik, karena yang satu bisa sedih. Ya kalau 2 bisik-bisik, yang satu nganggap ini dia enggak ngajak saya bicara, kenapa? Apakah mereka berdua sedang ngerumpiin saya? Ataukah mereka berdua tidak menganggap saya? Dalam agama mana diajarin seperti ini? Diajarkan tauhid sampai detail, lihat kitab tauhid. Kita sarah sampai 60 pertemuan, 70 pertemuan. Semua tentang pengagungan terhadap Rabbul Alamin. Dalam agama mana seperti ini? Enggak ada. Detail sampai kita tidak boleh riya. Sampai kita tidak boleh ujub. Sampai tidak boleh kita mengatakan karena polisi kita selamat, enggak boleh. Islam detail mengajarkan demikian. Ya. Agama mana yang mengajarkan demikian? Kalau lihat ustaz-ustaz ceramah dengan berbagai macam judul, mau akhlak saja judulnya banyak, buku tebal mau dibahas apa saja ada. Makanya ajib, agama ini agama yang menakjubkan. Kita buka agama lain enggak ada pembahasannya. Apa pembahasannya mana? Buku agama mana yang mereka apa yang mau dibahas? Apa yang mau dibahas? Bahannya enggak ada. Bahannya enggak ada karena tidak sempurna. Sekarang misalnya saya seorang Nasrani. Kemudian saya ingin contoh yang benar tentang menjadi seorang raja atau seorang penguasa. Mana contohnya? Enggak ada. Mau contohin Nabi Isa. Nabi Isa manusia apa Tuhan? Pertama. Kalau Tuhan tidak bisa dicontohi. Kalau manusia, ya, dia tidak melalui tahapan-tahapan kehidupan secara komprehensif. Ya. Tidak tahu apa dia menikah atau tidak. Tidak ada riwayat bagaimana jadi bapak. Kalau dia menikah dia punya anak jadi bapak yang baik. Kalau dia menikah apa suaminya, kalau sebagai suami bagaimana? Tidak pernah dia menguasai suatu negara, dia dikejar-kejar Romawi. Ya. Tidak tahu bagaimana sikap dia terhadap musuh-musuhnya. Banyak hal. Islam semuanya dari masalah kecil buang hajat sampai masalah ketatanegaraan. Ada lengkap semua. Ada siasat syariah. Kalau mau diterapkan bisa semuanya di syariatnya. Contoh kecil di zaman Nabi SAW sudah diterapkan. Zaman sekarang misalnya kerajaan Arab Saudi berusaha menerapkan syariat Islam. Tentu tidak sempurna. Tapi bisa syariat Islam dipasang suatu negara? Bisa? Bisa. Kenapa? Karena lengkap. Karena lengkap.